Pengertian percobaan dan ruang stempel. Percobaan merupakan kegiatan yang dapat diulang-ulang untuk memperoleh hasil tertentu. Kumpulan atau himpunan yang anggota-anggotanya merupakan hasil mungkin dari suatu percobaan disebut ruang stempel dalam kurung S. Banyak anggota suatu ruang stempel ditanyakan dengan S dalam kurung S. Konsep dasar peluang. Pada pelemparan dua buah paku payung secara bersamaan, posisi paku payung adalah telentang 7 pada paku payung pertama dan miring M. Pada paku payung kedua ditulis TM. Kejadian lain yang mungkin muncul pada pelemparan dua buah paku payung tersebut adalah TT, MT, dan MM. Jadi ruang sampelnya dapat dituliskan S sama dengan TT, TM, MT, MM dengan NS sama dengan 4. 2. Cara menentukan ruang sampel. Ruang sampel dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara mendaftar, menggunakan tabel, ataupun menggunakan diagram pohon. A. Menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar. Kita menggunakan paku payung sebagai contoh. Jika sebuah paku payung dilemparkan, kemudian terjatuh, maka peluang jatuhnya ada 2. Terbalik seperti pada gambar A, ataupun tiduran seperti pada gambar B. Konsep dasar peluang. Menentukan ruang sampel dengan membuat tabel. Selain dengan cara mendaftar, ruang sampel dapat ditentukan dengan cara membuat tabel. Berikut ini langkah-langkah menentukan ruang sampel untuk lemparan dua buah paku payung dengan membuat tabel. 2 kejadian sembarang. Nah, untuk 2 kejadian sembarang A dan B pada sampel S, untuk rumusnya kalian bisa baca yang ada di atas ya. Terus untuk contohnya yaitu dari 45 siswa ada 28 siswa yang suka matematika, 22-nya suka bahasa Inggris, dan 10 siswanya suka kedua-duanya. Nah, gimana kalau misalnya jika seorang itu disuruh milih? Di sini kita disuruh mencari peluangnya. Peluang yang paling banyak menyukai bahasa Inggris atau matematika. Terus di sini di slide selanjutnya ada gambar, bisa lihat sendiri lah ya. Terus juga caranya nih, N dalam kurung S sama dengan 45. 45-nya itu apa? Jumlah siswanya. Ya. Baca makanya. Terus di sini ada apa? 28 itu yang suka bahas matematika, terus bahasa Inggris 22, yang suka kedua-duanya 10. Nah, ini baru caranya. Pertama kalian harus tahu rumusnya dulu, baru nih ditulislah nih ya, 28 per 45. 28-nya itu apa? Sekali lagi, yang suka matematika, 45-nya jumlah siswanya, ditambah 22 per 45, terus dikurang 10 per 45. Yang pertama-tama dijumlahin dulu tuh, yang 28, 22 sama 10 yang atas-atasnya, jadinya berapa? 40. 45-nya diturunin, jadinya 40 per 45. Nah, di situ baru tuh jadi berapa ya? 8 per 9. Udah gitu. 2. Pelengkap suatu kejadian. Di sini ada rumus P dalam kurung AC sama dengan 1 P dalam kurung A. Dan di sini ada contoh gambarnya di bawah rumus itu. Ya, contohnya sebuah dadu dilempar sekali. Mencari peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Sebuah dadu dilempar sekali, maka NS-nya adalah 6. Jika A mata dadu lebih dari sama dengan 2, sehingga AC mata dadu kurang dari atau sama dengan 2, sama dengan 1 dan 2, dan NAC-nya adalah 2, sehingga P dalam kurung A sama dengan 1 kurang P dalam kurung AC, sama dengan 1 kurang 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 adalah 2 per 3.
Pembahasan dan contoh gambar. 3. Dua kejadian saling lepas. Rumus P A U B sama dengan P A tambah P B. Pembahasan. Contoh pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, apakah peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3? Jawab. J sama dengan 1, J sama dengan 3. NA sama dengan 1, NB sama dengan 1. Peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3. Pembahasan. P A B sama dengan P A tambah P B. P A B sama dengan 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Dua kejadian saling bebas. Peluang kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak tergantung pada kejadian B. Dengan kata lain, kejadian A dan kejadian B tidak saling mempengaruhi. Jika dirumuskan secara matematis, maka kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika peluangnya. Selanjutnya, P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A, P dalam kurung B. Keterangan. P dalam kurung A sama dengan peluang kejadian A, P dalam kurung B sama dengan peluang kejadian B. P dalam kurung A dan B sama dengan peluang kejadian A dan B. Contoh, dua buah dadu berwarna merah dan warna biru dilemparkan bersamaan satu kali. Berapa peluang muncul mata dadu? 3 pada dadu merah dan mata dadu 5 pada dadu biru. Muncul pada dadu 3 pada dadu merah dan mata dadu 5 pada dadu biru pada pelemparan sebuah dadu. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A. Muncul mata dadu 3 pada dadu merah, maka PA sama dengan 1/6. Jadi PA cap B sama dengan PA kali PB 1/6 dikali 1/6. PB nya adalah 1/6. Peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat. Jika dua kejadian tersebut saling memengaruhi peluang kejadian A, apabila kejadian B diketahui telah terjadi disebut peluang A. Dengan syarat B dirumuskan. P per AB sama dengan PAB per B, atau PAB sama dengan PB kali P per B. Di sini ada keterangan PA sama dengan peluang kejadian A, PB sama dengan peluang kejadian B, PA cap B sama dengan peluang kejadian A dan kejadian B. PA per B sama dengan peluang kejadian A dengan syarat B. B per A sama dengan peluang kejadian B dengan syarat A. Per sama dengan mewakili kata syarat atau jika. Contoh pertama, pada pemilihan ketua RT terdapat 6 calon laki-laki di mana 4 orang masih aktif bekerja dan 2 orang sudah pensiun. 3 calon perempuan di mana 1 orang masih aktif bekerja dan 2 orang sudah pensiun. Jika dipilih 1 orang secara acak untuk menjadi ketua RT, berapa peluang yang terpilih adalah laki-laki dengan syarat masih aktif bekerja? Jawabannya A. Kejadian yang terpilih laki-laki sama dengan PA sama dengan 6/9. B. Kejadian yang terpilih masih aktif bekerja, PB sama dengan 5/9. AB. Kejadian yang terpilih laki-laki dan masih aktif bekerja, PAB sama dengan 4/9. A per B. Kejadian yang terpilih laki-laki dengan syarat masih aktif bekerja. Jadi PA per B sama dengan PAB dibagi PB sama dengan 4/9 dibagi 5/9 sama dengan 4/5.